Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Purnamasari, guru bidang studi Bahasa Indonesia kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Sebelumnya, kita telah belajar tentang pengertian berita, ciri-ciri teks berita yang baik, kemudian unsur dari teks berita. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Struktur penulisan berita. Kita biasa mengenal dengan julukan piramida terbalik, karena bentuknya seperti segitiga yang terbalik. Di paling atas itu ada judul. Dalam berita harus menggunakan judul, karena dengan membuat judul yang menarik akan membuat para pembaca atau para pendengar berita tertarik untuk membaca berita tersebut. Kemudian, setelah membuat judul yang menarik, ada kepala berita. Kepala berita atau lead adalah paragraf awal dari sebuah berita yang berisikan informasi terpenting. Informasi terpenting itu berisi 5W+1H, yaitu unsur-unsur dari teks berita. Tapi biasanya pada bagian kepala itu berisikan unsur-unsur termasuk ke dalam what, when, where, dan who. Selanjutnya di bagian tubuh berisi informasi penting. Berisi informasi penting atau informasi pendukung karena pada bagian tubuh berisi tentang kalimat penjelas dari paragraf yang pertama dari bagian kepalanya. Dua unsur yang tersisa yaitu biasanya yang terdapat pada bagian tubuh, unsur why dan unsur how, bisa dituliskan di bagian tubuh berita. Dan di bagian ini akan berisi detail atau kronologi peristiwa tersebut. Selanjutnya, ada bagian ekor. Bagian ekor berisi informasi yang tidak terlalu penting atau kurang penting, atau informasi tambahan. Nah, di bagian terakhir ini bisa berisikan informasi pendukung, seperti background dari story-nya, atau informasi-informasi terdahulu yang ada kaitan dengan berita agar masyarakat lebih mengerti tentang berita yang diberitakan tersebut. Selanjutnya, di sini ada contoh teks berita. Kita akan menentukan bagian mana yang merupakan lead, tubuh, dan ekor. Karena tadi sudah dijelaskan, bagian tubuh, bagian lead atau kepala itu bagian paling terpenting yang berisikan tentang apa beritanya, kapan beritanya, di mana berita tersebut terjadi, dan siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Kita bisa lihat contohnya yang tulisan berwarna hitam itu termasuk ke dalam kepala berita. Mengapa? Karena di paragraf pertama tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya sebuah kecelakaan. Tanggal 4 Maret 2015 pukul 3 dini hari di Jalan Tol Cipali. Sebuah mobil mewah dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Jadi di paragraf pertama itu berisi tentang terjadi apa pada berita tersebut, kemudian kapan dan di mana, dan siapa yang mengalami peristiwa tersebut. Selanjutnya, pada paragraf kedua yang berwarna merah, itu dikatakan tubuh berita. Mengapa? Karena pada paragraf ini menjelaskan bagaimana bisa terjadi mobil yang dibawa oleh Agus itu mengalami kecelakaan. Sedangkan pada paragraf ketiga atau bagian ekor berita yang ditandai dengan tulisan berwarna biru
Di situ berisi tentang informasi tambahan yang berkaitan tentang berita yang disampaikan. Informasi tambahannya ialah dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa, hanya saja si pengemudi mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit terdekat. Jadi, kita sudah mengetahui bagian mana yang merupakan kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Selanjutnya, kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks berita menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu mudah dipahami oleh kalangan masyarakat. Dalam menulis berita, sebaiknya hindari penggunaan bahasa daerah, karena bahasa-bahasa tertentu hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Kemudian, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan si pembicara. Kalimat langsung biasanya ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Seperti contoh. Nah, contoh kalimat langsung yang ditandai oleh 2 tanda petik ganda. Di pesantren itu, nularin kelima ustadz. Tidak sampai terjadi ke santri-santri yang sudah mulai belajar di ponpes tersebut. Tutup kutip kata Arif seperti yang dilansir dari Kompas Selasa 7 Juli 2020. Itu contoh dari kalimat langsung. Selanjutnya, penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang atau penjelas kata yang diikutinya. Contoh, data di BNPN menyebutkan bahwa ada lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Jadi, penggunaan kata konjungsi itu kata hubung ya. Penggunaan kata konjungsi itu berfungsi sebagai penerang kata dari kata yang diikutinya. Selanjutnya, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh kata kerja mental. Warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Mengapa kata membayangkan dikatakan sebagai kata kerja mental? Karena kata tersebut hasil dari berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Dengan warga membayangkan itu berarti warga memikirkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus, seperti itu. Selanjutnya, penggunaan keterangan waktu. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juli 2019 dini hari pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat di Pasar Klender, Jakarta Timur. Jadi pada teks berita itu, kaidah kebahasaan yang digunakan harus menggunakan keterangan waktu yang jelas. Selanjutnya, konjungsi temporal atau kata hubung temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari 2 hal atau peristiwa yang berbeda. Kata ini termasuk kata hubung yang sangat erat karena berkaitannya dengan waktu, seperti contoh katanya kemudian, selanjutnya, setelah, sejak, awalnya, dan akhirnya. Mengikuti pola kronologis urutan waktu dari peristiwa yang terdapat pada pola berita tersebut. Contoh penggunaan kata konjungsi temporal. Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat, Sabtu 15 Maret 2015,
Langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya turun. Hujan yang turun memang tidak terlalu deras. Jadi, penggunaan kata konjungsi temporal pada teks ini berkaitan dengan waktu. Setelah mengatakan kapan waktunya, kemudian kejadian hujan pun terjadi. Sekian penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.